Bisa dijelaskan Pak, seperti apa kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan saat ini Bapak? Baiklah, dapat saya sampaikan saat ini Sumatera Selatan berdasarkan informasi dari BMKG sudah memasuki di puncak musim kemarau dan di saat ini juga bahwa untuk titik hotspot yang ada pada hari ini berjumlah 147 titik hotspot yang tersebar di beberapa kabupaten kota yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Dan saat ini juga berdasarkan laporan kejadian terhitung dari Januari sampai dengan Juli tanggal 29 ada 605 kejadian dengan total luas lahan yang terbakar terhitung dari Januari sampai dengan Juni 2026 ada 664,83 hektar. Nah, saat ini juga tim, baik itu tim terpadu BPBD Kabupaten, Provinsi, TNI Polri, Manggala Agni, sedang melaksanakan pemadaman, baik itu melalui pemadaman tim darat dan juga dibantu dengan pemadaman udara melalui helikopter waterbombing BNPB. Dapat saya laporkan juga bahwa saat ini yang sedang terjadi kebakaran hutan dan lahan ada di Rantau Bayur di Banyuasin, ada di Muara Medak Musi Banyuasin, ada di Pangkalalapam Kabupaten Oki, Babak Supan di Musi Banyuasin, Cengal, dan ada juga di Karyajaya, Kota Palembang. Itu yang tim-tim sedang melaksanakan pemadaman terpadu. Jadi saat ini memang kondisi berdasarkan informasi dari BMKG, Sumatera Selatan memang mengalami cuaca yang ekstrim, di mana pada siang hari terjadinya kondisi cuaca yang panas disertai dengan angin yang kencang. Itu yang bisa mengakibatkan kebakaran itu bisa melebar dan meluas ke tempat-tempat yang lainnya. Begitu, Mas. Ya, Bapak Sudirman, berdasarkan data yang telah disebutkan, daerah mana saja Pak yang mendominasi hotspot yang Bapak sebutkan tadi Pak? Jadi untuk saat ini yang menjadi dominasi, bukan dominasi ya, yang paling besar ada di Musi Banyuasin. Kalau berdasarkan rekap kita sampai dengan tanggal 28 Juli itu ada 84 kejadian. Ada juga di Banyuasin ada 76 kejadian. Ogan Kombring Ilir ada 67 kejadian. Muara Enim ada 56 kejadian. Dan Ogan Ilir yang paling tinggi ada 78 kejadian. Nah, saat ini sedang dilaksanakan pemadaman melalui darat dan udara ada di beberapa kabupaten. Contoh, ada di Kabupaten Banyuasin, tepatnya di Rantau Bayur. Untuk di Musi Banyuasin ada sekarang tim lagi pemadaman di Muara Medak dan di Babak Supan. Untuk yang di Kabupaten Oki ada di Pangkalan Lampam, Cengal, dan Sungai Menang. Nah, satu lagi ada Karya Jaya, informasi dari patroli udara tadi bahwa ditemukan juga lahan yang terbakar. Saat ini juga tim dari baik itu BPBD Kota Palembang, Damkar Kota Palembang, TNI, Polri sedang melaksanakan pemadaman di lokasi. Ya, Bapak Sudirman, dengan banyaknya ancaman karhutlah tersebut, apa kira-kira penyebab faktor utama selain dengan kemarau yang memang pada saat ini sedang melanda kota Palembang, khususnya Sumatera Selatan? Apakah terjadi juga pembukaan lahan secara paksa ataupun pembakaran lahan secara yang disengaja, Bapak Sudirman? Jadi faktor utama yang menjadi lahan itu terbakar sendiri yang pasti adanya faktor kesengajaan, itu pasti ada oknum yang melaksanakan pembukaan lahan dengan cara membakar, meninggalkan bakaran sampah secara sembarangan yang tidak diawasi. Nah, makanya eh, kebakaran itu pasti apa, oleh faktor manusia itu sendiri dan ditambah lagi dengan faktor cuaca yang ekstrim, di mana saat ini kondisi kita sudah di musim kemarau yang otomatis panas dan angin yang kencang itu bisa mengakibatkan mestinya kebakaran itu bisa kita atasin dengan pemadaman darat karena cuaca yang begitu ekstrim, makanya kebakaran itu mengakibatkan meluas dan melebar ke tempat-tempat yang mestinya tidak terbakar akhirnya jadi terbakar itu, Mas.
Ya, Bapak Sudirman, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah hotspot dan peningkatan karhutla di tahun ini cukup meningkat ataukah bagaimana? Bapak Sudirman bisa jelaskan? Jadi kalau berdasarkan data yang kita dapat dibandingkan dengan di tahun 2025 di bulan yang sama yaitu di bulan Juli bahwa di Juli 2026 ini memang ada peningkatan yang lebih drastis dibandingkan yang di tahun 2025. Dikarenakan kenapa? Memang informasi dari BMKG, kita kembali lagi ke BMKG bahwa saat ini memang kita adanya El Nino di mana mengakibatkan cuaca ekstrim yang hembusan angin yang kencang itu yang mengakibatkan kebakaran itu bisa menyebar dan meluas. Makanya kita tim terpadu yang ada, baik itu darat dan udara, kita bersama-sama bersinergis untuk melaksanakan penanganan itu sendiri dengan cara memadamkan, baik itu dengan uh, darat, pompa yang ada yang kita ini dan dibantu juga dengan waterbombing helikopter. Jadi kita juga uh, berharap sumber-sumber air yang ada yang di tempat kebakaran itu bisa bisa membantu teman-teman dalam melaksanakan kegiatan pemadaman itu sendiri, gitu. Ya, Bapak Sudirman, dengan koordinasi tersebut, seperti apa Pak koordinasi BPBD dengan TNI, Polri, Manggala Agni, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam penanganan karhutla pada tahun ini? Jadi kalau untuk penanganan karhula di tahun 2026 ini, kita di awal musim kita telah menetapkan salah satu upayanya, kita pemerintah provinsi telah menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan, baik itu di level provinsi, kabupaten. Kita juga ada namanya posko satuan tugas di mana sebagai komandan operasi di lapangan yaitu Dandrem 004 Gapo dan ada juga di sana juga ada sub-sub sub-subnya lagi ada sub satgas bagian darat, udara, ada sosialisasi, doa dan lain-lain. Nah, kita selalu bersinergi, berkolaborasi dalam hal penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di Selatan. Ya Bapak, untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca yang telah dilakukan beberapa hari lalu seperti apa Pak? Apakah kemungkinan OMC akan dilakukan kembali? Jadi sebagai informasi bahwa OMC yang dinaungi oleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI saat ini sedang melaksanakan kegiatan OMC sampai dengan tanggal 30 besok, 30 Juli. Nah, itu dilaksanakan selama 12 hari. Nah, ketepatan memang dalam 2 hari ini potensi awan untuk pelaksanaan untuk disemai menjadi hujan itu memang potensi kecil sekali. Informasi dari teman-teman dari BMKG. Tetapi yakinlah bahwa dengan adanya nantinya kalau memang ada begitu di satelit ada potensi awan-awan, nah, maka tim dari OMC akan segera melaksanakan menerbangkan pesawat untuk melaksanakan OMC. Jadi kendala kita saat ini untuk pelaksanaan OMC itu awan-awan potensi itu belum belum kelihatan potensinya. Kalau memang sudah ada potensi bahwa awan itu patut dan bagus untuk disemai, itu nanti teknisnya dari BMKG eh, Sumatera Selatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Ya baik Bapak Sudirman, jika memang telah dilakukan banyak antisipasi oleh pihak terkait, jika kita berbicara sejauh mana peran masyarakat dalam mencegah karhutlah, terutama di daerah yang rawan berpotensi karhutlah, Bapak Sudirman. Jadi kalau kita sudah di awal musim sudah melaksanakan namanya sosialisasi, mitigasi, kita berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota yang ada bahwa di musim kemarau ini kesadaran masyarakat itu yang sangat penting kita laksanakan. Kita menghimbau melalui edukasi baik itu kepada ke sekolahan, ke masyarakat untuk jangan membuka lahan dengan cara membakar. Apabila sudah terjadi kebakaran, maka akan sulit untuk dipadamkan. Makanya di awal musim kita sudah melaksanakan namanya sosialisasi mitigasi di awal dengan baik itu melalui teknik yang ada di daerah tersebut melalui baik itu dari Polri dari kita Babinsa, Babinkamtibmas yang ada BPBD di kabupaten baik ataupun masyarakat peduli api yang dibentuk oleh beberapa OPD teknis dalam hal penanggulangan bencana terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Jadi kita selalu berkoordinasi terkait dengan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Kita juga melaksanakan monitoring pada pihak-pihak perusahaan, baik itu kelengkapan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana.
Jadi tidak menutup kemungkinan selain warga masyarakat yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan kita sosialisasi, kita bina, kita juga kita melaksanakan kegiatan juga ke perusahaan-perusahaan pemegang baik itu perusahaan perkebunan maupun hutan tanaman industri yang dibawahi baik itu dari dinas perkebunan maupun dinas kehutanan provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Bapak Sudirman. Semoga koordinasi dan penanganan upaya untuk pencegahan karhutla dapat berjalan dengan lancar dan kesadaran masyarakat dapat lebih sadar kembali untuk tidak membuka lahan secara paksa. Terima kasih Bapak Sudirman telah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Selamat lanjutkan aktivitas kembali Bapak Sudirman.